lewat JRP, Jaringan Rakyat Pantura itu. Ditanya dulu. Nanti kan nyampe itu. Malah diamini oleh siapa itu, Abu Jandra itu. Laki-laki kok jandra. Dia menipu rakyat dengan konten-kontennya. Makin hari, makin kesini, makin terang benderang nih persoalan pagar laut milik siapa, yang punya siapa. Nah kemarin PIK akhirnya akui bila sebagian pagar laut itu milik mereka. Oh ingin bantah, sekarang mengaku ya kepepet mungkin ini. Padahal jauh hari sebelumnya mereka membantah loh kepemilikan sertifikat resmi di sana itu. Nah, pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan KKP sudah menyebut bakal mencabut hak guna bangunan itu. Batalkan aja Pak, bener itu. Jangan hanya dibatalkan, itu harus diproses hukum itu kalau menyalahi aturan. Nah kita sebagai rakyat menuntut kasus ini mesti dituntaskan. Dalam arti ya diusut pihak-pihak yang terlibat, yang ikut membantu, turut serta dalam penerbitan sertifikat yang melanggar aturan ini. Bukan sekedar disebut atau diumumkan di media aja. Rakyat bosan cuma baca tok itu. Tidak menangkap peran-peran yang akhirnya timbul penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran ini. Namun juga ada itu pasal-pasal yang dikenakan pada para pelanggar hukum. Ingat loh, rakyat biasa kadang cuma bedol pohong neng tanggane, jupuk kayu yang sudah patah di hutan, atau ngambil beras neng kios itu hanya demi sesuap nasi untuk mempertahankan perut. Itu aja diperkarakan di sidang. Ini lautan dipagari, mau di HI, mau dimiliki. Ya proses pengadilan mesti dijalankan. Tidak hanya kepada rakyat-rakyat kecil, harus tajam ke bawah dan ke atas. Negara tidak boleh kalah ini, tidak boleh takut. Sama pengusaha-pengusaha atau konglomerat yang punya duit banyak, yang bisa nyogok, nyuap dan sebagainya. Hukum wajib diterapkan secara adil. Lu bayangkan saja lo ngelihat proses pembongkaran laut itu, susahnya setengah mati itu. Tidak bisa berjalan cepat pakai amfibi, kapal amfibi punya angkatan laut. Semua aparat angkatan laut dikerahkan, nelayan, masyarakat, bahkan anggota DPR, DPD, para relawan dan sebagainya. Susah ini. Nah bagi umpamawan secara runtut mesti ditelusuri ini. Awal mula penguasaan pinggiran laut ini bagaimana? Pemerintah ya mesti membuka lah, mendalami siapa yang punya dan merealisasikan niat-niat jahat dulu. Ini waktu pemerintahan Jokowi loh, ingat loh. Nah buat buat mendangkalkan atau mengakhiri 30 hektar luas lautan itu yang diperkirakan tidak tindakan pelanggaran saja. Hitung juga tuh berapa kerugian yang dialami oleh para nelayan. Selama sekian tahun, sekian bulan dia tidak bisa mencari nafkah melaut di pinggir pantai. Nah, para pelaku juga mesti dikenakan denda di beberapa sektor, faktor, tapi juga sudah tak sebut. Kerugian negara atas pagar laut ya dihitung. Juga anggaran untuk nyabutin itu juga diganti tuh nantinya. Seperti apa yang disampaikan Mbak Titik Soeharto itu. Harus ganti itu anggaran nyabutin. Ya misalnya sejak pagar laut didirikan, Agustus tahun lalu, mungkin juga sebelum Agustus loh itu. Sampai sekarang itu dikalkulasi. Tiap nelayan misalnya kehilangan pendapatan per hari berapa, dihitung. Dikalikan jumlah nelayan yang melaut di sana, yang akhirnya tidak bisa mendapatkan nafkah di sana. Tidak hanya pendapatannya saja loh, dihitung tuh pengeluaran BBM. Yang jadi boros biasanya di pinggir pantai cuma menggunakan beberapa liter. Akhirnya berlipat ganda BBM karena ke tengah lautan. Ya itu mesti dijoli, tahu dijoli, diganti ini. Nah kemudian yang harus dihitung juga tentang rusaknya ekosistem atau habitat laut. Itu termasuk perusakan alam bawah laut juga. Itu bisa dinominalkan, bisa. Hitungan kerugian berarti ada kerugian material dan non-material. Termasuk pula kerugian nelayan dan juga kerugian negara. Berkurangnya rasa percaya nelayan pada pemangku kebijakan atau pemerintah. Ya harus dimasukkan itu.
Lah mau bagaimanapun ini merusak citra pemerintah. Yang saat ini pemerintahan Prabowo, aktivitas pembongkaran yang melibatkan banyak pihak bisa turut jadi bagian. Yang memang akhirnya banyak banget yang mesti mereka ganti. Deretan ganti rugi itu harus tetap disertakan biar di masa depan lautan di negara kita tidak diambil oleh para pengembang. Sak geleme dewe. Ini saya curiga ini mesti ada orang-orang kuat di belakangnya ini. Golei itu harus dicari nih. Masih ada lagi soal pelanggaran terbitnya sertifikat. Baik yang HGB maupun yang SHM. Diusut saja itu, jangan takut. Rakyat di belakang semua pengusutan. Apa mau rakyat yang turun gitu. Nah, pihak-pihak yang terlibat, mereka yang mestinya kena pasal. Bisa disebut sebagai pihak turut serta juga ada, mulai dari kepala desa yang memberi izin ngawur, camat, kepala dinas, kepala ATR BPN, atau mungkin Bupati Tangerang juga terlibat. Saya nggak nuduh loh, ini kemungkinan loh. Bahkan gubernurnya atau presidennya zaman dulu. Ini cuma saya memberikan gambaran loh. Masa cuma desa, kepala desa, camat sampai kepala dinas dengan proyek sebesar itu, pasti sampai menteri dan bahkan presiden mengetahui itu. Tentu tidak asal diperkarakan, diruntut sajalah, diproses. Apa peran dan keterlibatan mereka-mereka itu, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Dipanggil satu persatu, didalami kontribusinya, peran mereka apa. Pemerintah jangan kemudian malah menghalang-halangi, menutupi atau mengaburkan pengusutan secara internal. Akhirnya nanti menghilang, ditelan bumi. Lah mau bagaimanapun, andai tidak ada peran atau kontribusi oleh para pemangku wilayah, penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan pagar laut pasti tidak akan terjadi. Dan itu tidak ada undang-undangnya loh, laut kok ada sertifikatnya itu. Nah, bila perlu ditelisik juga tuh apakah ada sangkut pautnya dengan menteri yang menjabat waktu itu. Dan kabarnya menteri KKP itu ada juga loh itu yang berperan, yang memiliki SHGB. Yang kita ketahui menteri yang menjabat di saat sertifikat itu terbit tahun 2023 loh. Masih di tangan Pak Hadi Cahyanto itu. Tapi berdasarkan pemberitaan, Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu. Ah masa? Ya mungkin juga tidak tahu. Menggantikannya juga baru aja. Nah ini ya masa blas gak ngerti perkara terbitnya sertifikat. Aku ora percaya penggawan. Jujur aja lah. Ya kudu dibuka juga itu. Adakah Jokowi melu ngurus perkara ini atau tidak? Kalau tidak ada orang kuat, nggak berani tuh PIK melakukan pemagaran dengan cara-cara yang ngawur itu. Dampaknya banyak kerugian ke nelayan, ke negara dan habitat laut. Lalu bagaimanapun, semuanya kan sudah pada mudeng, sudah tahu, paham. Presiden sama aguan, owner, pemilik PIK itu deket bener sama Jokowi waktu itu. Lawang aguan itu salah satu investor di IKN loh. Malah 9 naga dibawa ke sana untuk ketawa-ketiwi, lihat-lihat. Yang akhirnya ya bluk nggak ada. Nah sebagai orang awan seperti Om Begawan ini, kita melihatnya Pak Aguan itu ngebangun IKN. Dikira gitu, wah ini 9 naga mesti yang bangun IKN. Padahal enggak. Anggarannya saat ini masih dari APBN. Jadi semuanya harus terbuka. Apalagi baser-baser itu. Yang selalu memberikan sesuatu yang merupakan kebohongan publik. Ngapusi berita-beritanya. Terus upaya dapat lahan di laut yang dipagar itu. Dikira sudah ngebangun IKN itu begini. Wah kalau aku gampang men itu. Tapi kan baru sangkaan, baru perkiraan, ya kira-kira lah ini dari menurut definisi Om Begawan aja. Ini ya apakah bisa semua terang, terbuka, biak itu. Kayaknya sih ragu nih Om Begawan ini. Pak Prabowo berani enggak? Tapi kelihatannya kalau semua terjun, semua memberikan support, semua maju, rakyat, aparat yang masih pakai nalar, habis itu, bisa terbuka. Lah kita akui dan respect loh. Pengusaha Harvey Muiz sama Helena Lim sudah divonis
lalu ada Beni Cokro, Prayogo Pangestu, Donald Siumbing, dan banyak lagi. Itu proses pengadilan, hanya saja beberapa. Kan vonisnya cuma ringan. Yang terakhir 300 triliun cuma 6,5 tahun itu. Kan carut-marut itu hukum Indonesia ini. Lah mestinya Pak Prabowo sebagai presiden kita, sebagai presiden yang baru 100 hari menjabat, menunjukkan citra diri, keberanian. Buktikan bahwa macan Asia bisa menggaum untuk menghabisi lawan-lawannya. Yang bermain curang, bermain tidak benar. Tak main-main. Harus bersikap tegas. Lah sayangnya, yang baru kita dengar ini ya hanya soal pembongkaran laut saja. Yang diperintahkan bongkar, cuma gitu tak Pak Prabowo. Nah, serta memproses siapapun yang ada kaitannya itu belum mendalami hal itu. Lah cara menelusuri secara jernih ini kita bisa dilakukan lah lewat JRP, Jaringan Rakyat Pantura itu. Ditanya dulu, nanti kan nyampe itu. Yang kemarin ngeklaim itu loh, mereka yang bikin pagar laut katanya. Swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Malah diamini oleh siapa itu, Abu Jandra itu. Laki-laki kok Jandra. Lah bisa juga menginterogasi Abu Jandra itu sendiri. Yang dia membuat konten. Panggil dia kalau perlu proses itu. Kalau dia menipu rakyat dengan konten-kontennya. Ada kebohongan-kebohongan publik untuk menggiring opini, tangkap aja itu. Yang bilang kalau tidak ada kaitannya pagar laut dengan PIK, PIK udah mengakui. Nah menurut Om Begawan, kasus pagar laut ini sekarang malah terlihat ada yang menggiring, diuapkan alias melebar kemana-mana. Gua akhirnya yos, gitu. Ini contoh saja nih. Pagar laut katanya dibangun sudah sejak 2014. Nah, ambiar meneh toh. Kan aneh itu. Dan yang bilang ini bukan orang sembarangan. Itu mantan Bupati Tangerang. Ya Om Begawan Pak akhirnya ya harusnya percaya dia Bupati Tangerang loh. Pak Ahmed Zaki Iskandar itu. Pak Zaki sendiri bercerita itu. Mengapa dirinya bilang begitu? Sebab dia dikirimi foto dirinya pas menjabat dan berada di sekitar lokasi. Itu ada penampakan pagar laut yang sudah berdiri. Andai benar apa yang disampaikan oleh mantan Bupati Tangerang ini ya sekalian didalami saja Pak Prabowo harus cak-cak bat-bet itu, harus gercep itu. Aparat terkait harus segera menelusuri, mendalami dan menyelidiki, menyelidiki. Nah, bagi Om Begawan informasi ini mesti diklarifikasi betul ini. Dibikin terang benderang supaya masyarakat bisa paham semuanya. Soalnya yang ngasih info awal itu justru malah Bung Muanas Alaidit yang kita tahu sebagai konsultan hukum PIK 2. Artinya sumber informasi muncul dari yang sedang diperkarakan, yang otomatis punya kepentingan. Setidaknya loh bakal ada usaha biar kasus ini gak malah nambah beban. Ya melalui pengacara-pengaranya, pengacara-pengacaranya itu lawyer-lawyernya ini pula yang akhirnya terbongkar semua. Pemilik sertifikat itu adalah anak perusahaan Agung Sedayu. Paham? Lah perusahaan itu adalah PT Intan Agung Makmur. Ada PT Cahaya Inti Sentosa. Nah si pengacara ini cerita ini. HGP yang dimiliki kliennya itu berada di desa Kohut. Itu kecamatan Paku Haji. Wah tapi masa sih? Dari 6 kecamatan mereka menguasai hanya di satu desa. Di satu kecamatan. Mengingat ulang apa yang dibeberkan sama Pak Menteri ATR BPN. Bung Nusron Wahid itu. Kok pengakuan Bung Muanas ini orang gathuk ini. Gak gathuk. PT Intan Agung Makmur itu menguasai 234 lokasi. Lalu 20 punya PT Cahaya Inti Sentosa. Sertifikat yang terbit itu jumlahnya 263 buah. Artinya mereka dominan memiliki kawasan itu. Padahal satu sertifikat itu mesti wombone ora umum. Bagaimana kita bisa mengerti perkara ini kalau Pak Prabowo tidak berani untuk segera menuntaskan perkara pemekaran laut dan terbitnya surat hak guna bangunan dan surat hak milik. Ayo, masyarakat akan menunggu dan akan mendorong, mensupport Pak Prabowo untuk menyelesaikan perkara ini.
Itu ya. Ini salam kawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.